Ku mau menyerahkan seluruh hidupku. Ku mau memindahkan hatiku ke rumah-Mu. Takkan ada lagi harapan dalam hidupku selain Engkau, Yesus. Puji Tuhan, Shalom. Mari kita mulai ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Siapkan hati kita untuk menerima jamahan Tuhan saat ini. Kami membuka hidup kami Tuhan saat ini untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi, menyembah dan memuliakan Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, hanya Tuhan yang beracara dan kehendak Tuhan yang terjadi. Haleluya.
tinggal di hadiratmu. Kenankan ku Berjalan bersamamu di hadiratmu. untuk hidup Tak bercacat celah, agar ku layak
berjalan bersamamu, menikmati cintamu, Bapa. Ku dekat erat Engkau, dalam relung jiwa menyatu denganmu. Perkenan kami menjadi kekasih abadimu. Buatku tinggal di dalam, selalu ada di dalammu, Bapa. Berjalan bersamamu, menikmati cintamu, Bapa.
Engkau yang curahkan isi hati-Mu kepada setiap kami. Biar firman-Mu yang menuntun jalan kami menjadi terang dan pelita bagi hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan suara Tuhan bagi diri kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Elohim Yahweh. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Ayat yang cukup terkenal ya, tapi jarang ada orang mau bawa. Karena ayatnya tuh agak-agak serem gitu kan. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Siapa yang mau ngomong gini saudara? Kecuali kita ya kan. Siapa yang mau bilang mati itu keuntungan siapa? Kalau orang dunia atau yang dalam tanda kutip waras nggak mau pasti. Ya minggu lalu saya dan keluarga mengalami dua hal yang bertentangan dan cukup membuat saya tersadar gitu ya. Minggu lalu ada kematian dari om kami yang terkasih karena sakit gitu. Kebetulan saya dengan istri saya pada hari beliau sakit itu karena kami yang paling dekat rumahnya gitu ya kan. Jadi kami yang ditelepon. Jadi saya dan istri saya ini sempat membopong om kami yang terkasih ini untuk ke rumah sakit. Dan ternyata besoknya meninggal dunia. Karena kami cukup dekat gitu kan, cukup dekat karena rumahnya yang pernah ke rumah saya kemarin Tilung 1, nah beliau ini rumahnya Tilung 2 gitu. Ya, jadi tinggal nyebrang aja gitu. Nah, itu membawa kesedihan bagi keluarga besar tentunya. Sangat sedih karena om ini orangnya baik, sangat dikasihi oleh banyak orang. Sehingga waktu ibadah itu, waduh mobilnya tuh sampai yang mengantar tuh panjang sekali. Nah, tetapi setelah itu kan saya ulang tahun ya saudara ya kan. Yang baru pertama kali dirayakan seumur hidup gitu kan. Jadi dua hal ini bertentangan, tapi itu salah satu juga yang berkaitan dalam hidup saya secara pribadi gitu. Kenapa? Karena waktu saya melihat om itu kan saya sempat menggendong dia gitu kan. Saya begitu berharap bahwa beliau ini sembuh waktu itu. Gitu kan. Karena saya juga ngobrol dengan anaknya, sepupu kami gitu kan istilahnya. Itu udah janjian mau nonton Indonesia lawan Cina, ya kan ada kan? Indonesia lawan Cina. Udah semangat om ini. Semangat dia mau nonton gitu kan. Saya juga suka bola, jadi mau nonton bareng istilahnya di rumahnya. Karena ada TV besar di ruang terasnya itu untuk kami biasa nonton di situ. Nah, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain sehingga beliau dipanggil duluan. Jadi padahal saya lihat masih punya semangat hidup yang tinggi gitu. Jadi itu membuat saya tersadar bahwa kita bisa dipanggil kapan aja ya kan gitu. Bisa dipanggil kapan aja walaupun kita masih mempunyai semangat hidup yang tinggi, kita masih punya keinginan itu, masih punya keinginan ini, apalagi yang masih muda-muda ini ya kan. Yang masih muda-muda ini harus mencapai ini, mencapai itu, pengen punya ini, pengen punya itu ya kan. Mau hidup seperti ini, nggak salah, bagus itu. Nanti kita akan bahas, sangat bagus seperti itu. Tapi ternyata kalau memang sudah waktunya ya sudah waktunya. Kita mau punya semangat atau keinginan sebesar atau setinggi apapun, kalau sudah waktunya ya sudah waktunya mau diapain lagi. Apalagi kita yang sudah berumur, apalagi. Masuk saya ulang tahun kemarin ya kan. Mungkin saudara bertanya, Pak kenapa? Masa sih
Mana mungkin Pak ini nggak pernah dirayakan. Ya itu ada istri saya boleh silakan tanya. Kalau ada mama saya juga silakan tanya sama mama saya itu ya. Kalau nanti dia datang lagi misalnya ya. Nggak pernah dirayain saudara. Seumur hidup saya nggak pernah. Kenapa? Karena saya dalam tanda kutip menganggap remeh ulang tahun. Nggak perlu. Ini buat saya pribadi ya. Ini kan pribadi masing-masing boleh dong ya kan. Buat apa saya rayakan ulang tahun? Nggak ada gunanya buat saya. Jadi, tapi kemarin kenapa waktu saya ngobrol dengan istri saya, wah kayaknya nggak ada salahnya gitu kan kata istri saya mau kita pertama tuh sederhana aja gitu, tapi tiba-tiba membengkak jadi ya kayak gitu saudara ya kan. Tapi dalam hati saya itu kenapa saya iya dan mau, biasanya saya nggak mau saudara, enggak, pokoknya enggak gitu. Karena ya om saya tuh meninggal dan saya melihat mungkin saya kurang menghargai hidup yang diberikan. Kalau suatu waktu saya dipanggil gimana gitu kan. Kalau ternyata waktu saya sudah habis, sebenarnya hal ini pun sering saya pikirkan. Waktu umur saya mencapai angka tertentu, saudara, saya tuh pernah berkata sama Tuhan seperti ini, sudah cukup, kalau memang Tuhan mau panggil, panggil aja. Karena saya sudah merasakan semua, melakukan semua, mendapatkan semua, sudah tidak ada lagi yang saya ingini secara dunia gitu kan. Udah nggak ada lagi saudara. Jadi kalaupun Tuhan kapanpun panggil saya sebenarnya sudah siap. Gitu kan. Apalagi sekarang anak-anak sudah besar, itu misalnya gitu kan. Saya berkata kepada Tuhan, kalau memang sudah waktunya ya saya rela. Tetapi dengan saya melihat om saya meninggal padahal masih punya semangat hidup, kemudian saya merayakan ulang tahun itu saudara, membuat saya tersadar gitu kan. Ya, membuat saya tersadar bahwa selama ini mungkin saya meremehkan, karena saya meremehkan ulang tahun, saya meremehkan waktu. Meremehkan waktu. Kadang saya gitu jadi. Nah, jadi ini menjadi suatu kesadaran bagi saya, pertobatan bagi saya pribadi gitu ya kan. Kayaknya saya harus mulai setelah saya berulang tahun ini, harus mulai memperhitungkan lagi waktu yang Tuhan berikan kepada saya. Karena dosa itu bukan melakukan kejahatan. Nah, ini lanjut aja deh daripada nanti kesana kemari saudara ya kan. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan itu saudara. Kalau ada orang seperti Rasul Paulus yang berani ngomong gini, berarti dia udah yakin kan. Setelah dia mati apa yang dia dapat, karena dia bilang mati adalah keuntungan. Saya pribadi saudara, bukan sombong, tapi saya harus yakin dan saya meyakini kalau sekarang saya mati, saudara, saya pasti masuk surga. Saya pasti masuk surga, saudara. Saya harus katakan ini bukan karena kesombongan, tapi karena saya menghargai karya Tuhan di atas kayu salib. Karena saya menghargai Alkitab yang sudah dibentuk beribu-ribu tahun yang sekarang ada di tangan kita. Yang adalah petunjuk kita untuk masuk surga. Saya yakin kalau sekarang ini saya mati meninggal saudara, saya pasti masuk surga. Saya yakin. Yakin 100% tidak ada keraguan di dalam. Karena apa? Karena saya, ini menurut saya ya kan, karena saya merasa sudah menggenapi seluruh keinginan Tuhan yang ada dalam diri saya. Kalau dosa moral secara manusia saya udah gak lakukan lagi. Yang namanya mencuri, membunuh, apalagi saudara, berzina, gak mungkin saudara. Ya kan saudara kan? Bahkan merokok saya udah gak lagi saudara. Nah, saya ingin sharing ini, apakah saudara memiliki perasaan yang sama? Ibu gembala udah pasti, karena dari omongannya udah kelihatan, saudara ya kan? Udah siap gitu kan. Tapi bagaimana dengan kita yang lain? Kalau saatnya dipanggil sekarang, udah yakin belum masuk surga? Pertanyaan yang sederhana, tapi kalau saudara salah jawab, itu berbahaya. Kalau jawabannya yakin, puji Tuhan. Tapi kalau jawabannya masih ragu-ragu, atau bahkan jawabannya kayaknya enggak deh gitu. Berarti saudara menghina
salib Tuhan. Oh iya, berarti saudara melecehkan keselamatan yang sudah Tuhan rancangkan untuk manusia kalau kita masih nggak yakin. Ayat-ayat ini, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, hanya bisa diucapkan oleh orang-orang yang sudah yakin kalau dia mati pasti masuk surga. Kenapa? Karena orang ini seperti Paulus ini, dia tahu di surga nanti tidak ada penderitaan, sudah selesai untung. Nah, di ayat selanjutnya, nanti saudara baca di rumah, dia merasa kalau hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Terlebih baik bagiku pribadi kalau aku mati, kata Paulus gitu, saudara. Aku kalau disuruh milih, kata Paulus, dari hidup atau mati, mending aku mati aja, kata Paulus. Tapi Tuhan masih ingin dia hidup supaya dia memberitakan Injil kepada semua orang. Apakah kita ada di posisi yang sama atau enggak? Itu menjadi pelajaran buat kita, terutama buat saya. Kalau saya mati sekarang, saya yakin pasti masuk surga dan saya bersyukur, saudara. Saya bersyukur kalau saya mati sekarang saya masuk surga, puji Tuhan. Tapi kayaknya Tuhan belum, kan belum mengizinkan. Nah, bagaimana saya menyikapinya? Karena selama ini saya kayaknya banyak salahnya. Ya, saya ngaku aja gitu kan, saudara. Banyak salahnya. Mungkin saya pasif. Keyakinan yang saya miliki bahwa saya pasti masuk surga itu membuat saya jadi pasif. Kenapa? Udahlah, tinggal nunggu waktunya mati pasti masuk surga. Yang penting aku bertahan aja seperti sekarang gitu ya kan. Tapi setelah saya mempersiapkan khotbah, saya baca ayat-ayat ini, saya merasa ada yang salah dalam diri saya. Kenapa? Karena dengan sikap yang pasif ini justru jangan-jangan saya nanti bisa meleset. Karena mungkin ada hal-hal yang Tuhan inginkan untuk saya kerjakan tapi tidak saya kerjakan. Itu dosa nggak, saudara? Menurut manusia itu nggak dosa loh. Iya, tapi menurut Tuhan itu dosa. Ini perhatikan sekali lagi. Kalau Tuhan suruh saya lakukan sesuatu, kemudian saya tidak melakukan, menurut manusia itu bukan dosa. Kenapa? Ya karena saya nggak berbuat dosa memang menurut ukuran manusia. Tapi menurut ukuran Tuhan itu dosa. Nah, kita baca ayat selanjutnya. Kenapa, saudara? Nah, ini satu ayat lagi. Saya mengajak kita untuk memiliki pemahaman yang sama. Lukas 23 ayat 43, saudara. Lukas 23 ayat yang ke-43. Saya akan bacakan, saudara juga pasti tahu kisah ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara tahu nggak Tuhan Yesus ngomong sama siapa ini? Sama siapa? Adik-adik sekolah minggu. Dia ngomong dengan penjahat yang sedang disalib di sampingnya. Loh kok Pak, penjahat bisa masuk surga? Apalagi kita. Nah ini maksudnya, saudara. Penjahat ini orang yang disalib di samping Yesus. Seumur hidup itu adalah penjahat menurut sejarah, saudara. Seumur hidupnya dia ini penjahat sampai harus mati di atas kayu salib. Karena hukuman salib itu hanya diberikan kepada penjahat-penjahat yang sudah tidak bisa diampuni. Jadi ini orang jahat banget, saudara, yang di samping Tuhan Yesus. Tapi hanya satu kalimat yang dia keluarkan. Apa? Dia ngomong gini, sungguh engkau memang anak Allah. Dia cuma ngomong gitu doang. Kemudian Yesus berkata sama dia apa? Hari ini juga engkau masuk surga. Lah apa kabar sama saudara? Yang udah dari lahir Kristen, ke gereja tiap hari, tiap minggu, pelayanan bahkan, tapi nggak yakin masuk surga. Saudara melecehkan Tuhan Yesus. Jadi harus yakin. Karena dalam roh saya melihat saudara banyak yang masih belum yakin. Itu harus dirubah, harus bertobat. Ya. Seorang penjahat diizinkan Tuhan hanya dengan satu kalimat. Masuk kerajaan surga. Apalagi kita. Masalahnya kenapa? Apa yang bikin saudara nggak yakin? Itu harus dibenahi mumpung masih ada waktu. Karena kalau, nih ya saudara, pilihannya itu cuma dua, masuk atau enggak. Yang yakin masuk, yang ragu-ragu atau tidak, udah pasti nggak masuk. Ya kan?
Yang membuat saudara ragu-ragu atau enggak yakin, pasti karena gaya hidup dan jalan hidup saudara yang belum sesuai dengan firman Tuhan. Ya dirubah itu. Dirubah. Bertobat. Ini saya ngomong kepada diri saya sendiri juga. Gitu, sebenarnya kan. Harus yakin. Saudara pulang dari tempat ini, renungkan itu saudara. Nanti saudara malam tidur ya, sebelum tidur. Kalau di orang barat sana, anak kecil itu doa tidurnya diajarkan ya, yang Kristen. Dari kecil mereka diajarkan doa tidurnya itu adalah I close my eyes and go to sleep. And if I die before I wake, let the Lord take my soul. Hebat kan mereka tuh saudara? Dari anak kecil tuh diajarkan kalau sekarang aku mau menutup mata tidur Tuhan. Kalau pada saat aku tidur aku nggak bangun lagi, ambil jiwaku bagi Tuhan. Ya kan saudara? Saudara pernah doa gitu nggak tiap malam gitu kan? Karena seperti om saya yang meninggal tuh. Malam berikutnya dia sehat-sehat aja, malam sebelumnya maksudnya. Sehat-sehat aja dia. Pagi masuk rumah sakit, besoknya meninggal. Kalau saudara nggak yakin, sekarang saudara mati masuk neraka pasti. Mau ngapain saudara ke gereja? Ngapain kita pelayanan? Ini buat saya sendiri juga. Jadi saya mengajak, saudara harus yakin kalau mati masuk surga, harus yakin. Yakin. Dengan yakin dan dengan tanggung jawab perbuatan. Ya, saudara? Ya, ayat selanjutnya. Kolose 1 ayat yang ke-16. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Saya, Israel Roland, diciptakan untuk siapa? Untuk Tuhan. Saudara ya, sebut nama masing-masing, diciptakan bukan untuk dirimu sendiri, tapi diciptakan untuk Tuhan. Maka itu orang-orang yang menyadari seperti Paulus bahwa dirinya diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan kehidupannya, dengan lantang bisa berkata apa? Mati adalah keuntungan. Karena pada waktu kita mati, kita kembali kepada yang menciptakan kita. Tetapi orang-orang yang tidak berani berkata bahwa mati adalah keuntungan, sudah jelas karena orang tersebut yang pertama, dia tidak tahu dari mana dia diciptakan dan untuk apa dia diciptakan. Dan yang kedua, dia hidup semau-maunya sendiri. Tidak peduli dengan Tuhan. Walaupun dia ada di gereja. Ya, jadi ini merupakan turning point juga bagi saya, saudara kan. Kalau saudara lihat saya seperti ini, mungkin ya hidupnya kayak nggak ada penderitaannya, wah saudara salah besar itu. Ya kayaknya Pak Israel ini aman-aman aja gitu kan, punya ini, punya itu atau apa segala macamnya. Tapi saudara tidak lihat perjuangan saya dari awal kan gitu. Kalau mau ditimbang-timbang, daripada senangnya itu banyak menderitanya, saudara. Ya. Tapi tidak perlu saya sebutkan satu persatu di tempat ini gitu. Dan saudara percaya aja, saudara. Lebih banyak menderitanya daripada senangnya. Tapi saya rela sepanjang saya masih menjaga keyakinan saya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah khusus ya saudara.
Khusus untuk ulang tahun saya yang tahun ini, saudara kan. Ini menjadi suatu bagi saya pribadi, bagi saya pribadi. Menjadi sebuah terobosan besar bagi saya karena saya secara sadar, ya, karena satu dan lain hal, karena dipaksa untuk ke suatu tempat, latar belakangnya saudara, ke tempat yang saya tidak ingin gitu saudara kan. Kemudian karena keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, perlahan-lahan banyak hal-hal yang mulai meredup tahun-tahun terakhir ini ya saudara. Dalam diri saya, yang saudara pasti nggak tahu lah, nggak tahu karena yang tahu cuma saya saudara ya kan, yang tahu cuma saya gitu kan. Dan saya perlahan-lahan merasa bahwa itu sesuatu yang normal, wajar. Ya. Kekecewaan terhadap seseorang, bukan orang yang sembarangan saudara ya kan. Pemimpin-pemimpin rohani yang dianggap mungkin wow gitu, tapi saya misalnya ini kesaksian pribadi aja saudara ya. Saudara nggak perlu tahu siapa orang gitu kan. Tapi itu saya alami yang membuat sedikit demi sedikit meredupkan beberapa api gitu kan saudara ya, yang ada dalam diri saya yang biasanya menyala-nyala gitu kan. Di pelayanan-pelayanan saya yang sebelumnya. Kemudian karena kejadian kematian om itu dan kemudian saya berulang tahun itu, saya mulai mendata lagi gitu kan, mulai melihat ke belakang. Mulai melihat ke belakang dan karena saya ini tipenya bukan orang yang secara rohani, saya bukan orang yang emosional secara rohani yang meletup-letup gitu, bukan. Karena saya dibesarkan dengan eee, aliran Injili, saya kalau dalam hal rohani itu cenderung tenang, tapi misalnya saya mau melihat sesuatu secara rohani, saya akan mencapainya dengan perlahan-lahan gitu saudara ya kan. Perlahan-lahan, ya kan. Saya akan memikirkannya dengan matang, berdoa dengan baik saudara, merencanakan segala sesuatunya dengan baik, dan pasti kalau sudah kejadian itu dampaknya luar biasa. Itu yang biasa saya lakukan dulu saudara ya kan gitu ya. Dulu saudara ya. Di gereja-gereja yang lama yang pernah saya layani, ini istri saya ada saksinya. 90% yang mereka lakukan sekarang itu, bukan saya sombong sekali lagi saudara, bukan. Tapi ini kenyataan. Itu adalah hasil perenungan saya dengan Tuhan, yang mereka lakukan sampai sekarang. Bahkan saya masih main bola sama mereka, mereka pun masih bertanya, Kak Is, gitu kan, usul dong, apalagi gitu. Ya kan? Nah jadi itu yang, tapi karena beberapa kejadian itu mulai meredup saudara, dalam hidup saya. Ya kan? Nah jadi ini bagi saya adalah, di umur saya sudah segini, saya kadang-kadang tuh berpikir ya, seperti balik lagi tadi, saya merasa saya udah yakin masuk surga. Jadi saya itu jadi pasif saudara. Ya, jadi pasif dan berkata kepada diri saya sendiri, udahlah cukup gini aja gitu saudara ya kan. Udahlah ini kan sudah oke lah, ya udah cukuplah segini aja gitu kan. Tapi ini perlahan-lahan saya mulai menemukan jalannya lagi. Sementara ini masih redup ya kan saudara. Tapi kalau sudah mulai menyala biasanya bahkan terus berkembang dan membesar dan akan menjadi sesuatu saudara. Ya. Jadi saya pun sharing hal ini untuk supaya saudara juga mengalami hal yang sama. Ya, di dalam Kolose ini sangat jelas karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu termasuk saudara dan saya. Tidak ada yang kebetulan diciptakan. Kebetulan aja diciptakan buaya sama tambi, enggak ada kebetulan itu buaya tambi. Pasti ada maksudnya gitu kan. Baik singgasana kerajaan, pemerintah, penguasa, segala sesuatu. Dari mulai yang paling orang lihat penting sampai yang orang lihat nggak penting. Ya kan? Itu pasti ada maksudnya. Tuhan ciptakan saudara dan saya. Dalam suatu persekutuan gereja itu, di lain tempat ya, di waktu-waktu yang lalu, kadangkala 1-2 orang aja yang nemukan jati dirinya di dalam Tuhan itu bisa membuat gereja itu meledak, saudara. Betul. 1, 2, 3 orang, apalagi kalau semua. Dan biasanya itu menyebar.
Setiap orang langsung tas gitu saudara biasanya ya kan saudara. Belajar dari pengalaman. Saya yakin ibu gembala kita gitu saudara ya kan, sudah menyala apinya. Tapi kalau kita sebagai pelayan Tuhan dan jemaat tidak ikut tersambar itu saudara, nanti kurang maksimal hasilnya. Tapi bayangkan saudara, kalau setiap kita mengerti jati dirinya masing-masing, mengerti panggilannya masing-masing, mengerti tugasnya masing-masing, mengerti apinya di mana masing-masing, apa yang akan terjadi sama gereja ini di luar nalar kita nanti saudara. Langit itu adalah batasannya gitu ya kan saudara ya. Jadi saya mengajak kita semua, bukan cuma saya saudara, masing-masing dari saudara. Mari kita temukan jati diri saudara masing-masing, pelayanan apa yang lebih lagi bisa saudara berikan untuk mendukung kerajaan Tuhan di tempat ini, supaya suara kebenaran bisa menjangkau lebih banyak orang. Baik melalui apapun yang kita lakukan. Di dalam otak saya ini saudara sudah berkecimpung apa ya istilahnya, sudah berkecamuk gitu ya. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa menyebarkan suara kebenaran itu lebih lagi. Sudah ada ini saudara, sudah berkecamuk saudara, tinggal implementasinya aja saudara. Iya saudara. Dan saya mengajak kita untuk bersatu hati. Ibu gembala pasti mendukung saudara ya kan. Saya mengajak kita masing-masing coba, ayo kita merenung. Pertama, ya ini endingnya saudara. Pertama, yakinkan dulu dirimu masuk surga. Amin saudara. Renungkan itu. Kalau belum, itu ada yang salah dengan diri saudara. Perbaiki. Amin saudara. Bertobat. Sampai saudara yakin bahwa yes, aku kalau sekarang mati, aku pasti masuk surga. Amin saudara. Kalau enggak percuma ngapain kita ke gereja. Kalau endingnya saudara mati masuk neraka, ngapain kita di sini sekarang, ngapain? Harus yakin, ini bukan kesombongan. Justru orang yang tidak yakin dirinya masuk surga, dia sombong. Dan dia merendahkan karya keselamatan Tuhan. Kalau sampai nggak yakin dirinya masuk surga. Harus yakin. Dengan kehidupan yang sepadan dengan keyakinan itu ya. Jangan saudara yakin tapi masih buat dosa. Itu mah nggak benar saudara ya kan. Tapi kita yakin dan kita mempertanggungjawabkannya dengan perbuatan kita. Itu dulu. Baru setelah itu. Kalau kita sudah yakin bahwa mati adalah keuntungan seperti Paulus, amin saudara. Ya, yakin mati adalah keuntungan. Kalau aku mati aku pasti masuk surga. Baru setelah itu seperti Paulus berkata. Tetapi hidup adalah Kristus. Cari. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup, cari di mana Kristus itu, Tuhan itu inginkan aku untuk berbuat. Gak mungkin saudara diciptakan kemudian Tuhan Yesus Elohim Yahweh nyuekin kita gitu saudara. Udahlah sudah diciptakan ya udah dibiarin. Gak mungkin. Pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin saudara lakukan. Pasti. Ya. Selama ini mungkin gelap ya karena saudara nggak mempadankan diri saudara dengan masuk surga. Gimana Tuhan mau menyatakan kehendaknya kalau saudara tidak layak? Ya kan saudara kan? Tetapi kita kalau sudah melayakkan diri, kita sudah melayakkan diri, menguduskan diri, hidup bersih, hidup kudus, mentaati perintah Tuhan, baca Alkitab, berdoa, saya yakin. Saya yakin Tuhan pasti berikan jawaban. Saya yakin Tuhan pasti akan tunjukkan kepada saudara di mana tempat saudara, apa yang harus saudara lakukan. Dan kita lakukan itu bersama-sama. Apa yang akan terjadi setahun, 2 tahun, 5 tahun dari sekarang. Saya nggak kebayang. Kalau masing-masing kita, nggak perlu banyak orang, saudara. Ini pengalaman saya, saudara. Untuk menggerakkan sesuatu itu. Saya bentuk tim itu paling 2, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Jalan hasilnya langsung keluar gitu. Saudara. Nggak perlu banyak orang. Kalau kita semua ini yang hadir nih, ini sudah cukup, lebih dari cukup. Masing-masing menjalankan tugasnya. Seperti yang Tuhan inginkan. Itu pasti luar biasa gereja. Ya. Itu yang saya rindukan, yang sudah mulai menyala.
biar kecil. Ingat saudara, saya ini tipenya bukan yang enggak, tapi oke, diperhitungkan dulu ya, direncanakan dengan matang karena pasti kejadian. Kalau sudah berjalan itu sudah tidak ada yang bisa menghentikan ya. Saudara kan? Dan mari kita bersama-sama memenuhi setiap panggilan dan kewajiban kita. Kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Karena pada intinya kekuatan kita sebagai manusia tidak mungkin dapat melakukannya. Amin saudara. Hanya dengan bantuan Tuhan. Justru di situ orang akan lihat, ini orang kayaknya nggak mungkin ya kan. Ini orang kayak gini kok bisa melakukan hal itu. Justru di situ jadi orang bisa tahu, oh memang Tuhan yang menyertai mereka. Amin buat firman Tuhan. Saya mengundang pemain musik dan singer, kita mau nyanyi lagu yang tadi itu saudara sebelum firman. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Waktunya sekarang bagi Tuhan untuk mengurapi setiap kita, saudara. Supaya api-api itu bisa dibangunkan, bukan cuma di ibu gembala saja, bukan cuma di pelayan Tuhan saja, tapi semua jemaat juga. Karena di dalam Tuhan tidak ada bedanya, saudara. Di dalam Tuhan semua punya tujuan hidup masing-masing seperti Kolose 1 ayat 16. Kita semua tanpa terkecuali diciptakan untuk suatu tujuan. Mari kita naikkan pujian. Katakan bersama. Buatku tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam Bapa. Berjalan bersama-Mu Tuhan, berjalan bersama-Mu, menikmati cinta-Mu, Bapa. ku dekat Erat Engkau dalam relung jiwaku, menyatu denganmu. berdengar mencari kekasih Abba. Haleluya. Buatku Tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam Bapa. berjalan bersama-Mu, menikmati cinta-Mu, Bapa. ku dekat Erat Engkau dalam relung jiwaku, menyatu denganmu.
ini kami hidup seturut dengan kemauan kami sendiri. Tapi mulai saat ini Tuhan, kami ingin mencari Engkau lebih lagi. Kami ingin mencari kehendak Tuhan. Kami tahu Engkau menciptakan kami dengan suatu tujuan tertentu yang sangat spesifik bagi setiap kami masing-masing. Setiap individu di tempat ini punya tujuan yang masing-masing Tuhan di dalam Engkau. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak mendapatinya Tuhan. Tapi mulai saat ini Tuhan, kami mau berkomitmen Tuhan. Kami mau menyerahkan hati kami, hidup kami untuk Tuhan pakai sesuai dengan tujuan Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ini berakar dan bertumbuh, berbuah. Karena berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Saat ini kami bersatu hati berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami bersatu hati berdoa untuk Ibu Gembala kami yang terkasih Tuhan, yang sudah Tuhan tempatkan di tempat ini, yang sudah Tuhan berikan visi dan misi yang dari Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang lainnya ini Tuhan, untuk menopang beliau Tuhan, untuk menjadi alat di tangan Tuhan, untuk menggenapi setiap apapun yang Tuhan berikan visi tersebut bagi Ibu Gembala kami Tuhan. Hikmat, kebijaksanaan, marifat, karunia roh yang lebih lagi untuk menjadi saksi bagi Tuhan di tempat ini, di kota ini, di Kalimantan Tengah ini Tuhan. Kami akan percaya Ibu Gembala kami ada dalam tangan kuat kuasa Tuhan, dan Tuhan menguasainya sepenuhnya. Setiap langkah, setiap keputusan yang diambil berasal dari Tuhan saja. Haleluya Tuhan. Dan juga untuk setiap kami, setiap hamba-hamba, biar kami tidak terlalu jauh Tuhan. Biar kami terus mendekat Tuhan dengan visi-Mu bagi gereja ini. Biar kami terus mengoreksi diri kami sendiri, dan terus kami mau bertobat Tuhan, dan terus kami mau diperbaharui manusia batiniah kami, supaya terus menjadi semakin sama dan semakin serupa dengan Engkau Elohim Yahweh. Terpujilah nama, bahkan seluruh jemaat Tuhan. GSKI Bukit Raya ini Tuhan kami bawa ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, secara rohani lebih lagi Tuhan berkati. Haleluya Tuhan. Biar kami jemaat GSKI Bukit Raya ini melimpah-limpah dengan berkat rohani yang dari Tuhan, dengan setiap karunia, setiap kasih, iman, pengharapan, apapun yang berasal dari Tuhan, Tuhan limpahkan bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami menolak setiap kuasa kegelapan, bahkan roh-roh dari manusia sendiri Tuhan, yang menghalangi jemaat-Mu untuk bertemu dengan Tuhan saat ini. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami tolak dan kami tengking Tuhan. Biar kuasa Tuhan Elohim Yahweh yang ada bagi jemaat-Mu di GSKI Bukit Raya ini Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu bakal sampai selama-lamanya Tuhan. Pakai kami Tuhan GSKI Bukit Raya ini menjadi satu kesatuan Tuhan, untuk menggenapi rencana Tuhan bagi kota ini, bagi gereja ini, bagi Kalimantan Tengah, pemerintahan provinsi kota, dan semuanya Tuhan, bahkan Indonesia ini kami serahkan ke dalam Tuhan kuat kuasa. Kami kena percaya doa orang benar bila dengan yakin dia doakan, sangat besar kuasanya. Terpujilah nama Kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk firman-Mu dan doa ini Tuhan. Juga kami akan memberikan persembahan saat ini, yang terbaik yang kami berikan bagi Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan lebih dari segala. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya.